Halo healthy people, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Meta dalam acara Let's Prevent. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, mengenai kanker serviks, saya baru membaca-baca bahan bacaan banyak nih yang terbaru mengenai kanker serviks. Nah, kanker serviks seperti yang kita ketahui itu banyak merenggut nyawa para wanita ya di Indonesia. Kasus baru mencapai 15.000 setiap tahunnya ya. Di Indonesia loh itu, gitu. Di Indonesia aja 15.000 setiap tahun. Itu banyak. Makanya ini sebetulnya bisa kita cegah ya. Kita akan membahas lanjut mengenai info-info terbaru mengenai kanker serviks hari ini ya. Seperti yang Anda ketahui, kanker serviks disebabkan oleh virus human papilloma virus ya. Jadi kanker serviks ini bukan kanker yang diturunkan secara genetik, melainkan ditularkan dari orang satu ke orang lainnya. Nah, karena ini adalah penyakit menular, sebetulnya kita bisa menyetop rantai penularan kanker serviks ini. Human papilloma virus itu ada berbagai jenis, berbagai macam ya. Bukan hanya ada 5, tapi ada kurang lebih 100-an gitu jenisnya. Nah, yang paling sering menyebabkan kanker serviks adalah HPV 16 dan 18. Itu penyebab kurang lebih 70-80% kanker serviks. Nah, sedangkan kutil kelamin disebabkan oleh human papilloma virus tipe 6 dan 11. Tapi selain 4 human papilloma virus tersebut, masih ada HPV 33, HPV 52, HPV 45 ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kejadian kanker serviks, namun lebih kecil kejadiannya dibandingkan HPV 16 dan 18 untuk menyebabkan kanker serviks ya. Nah, bagaimana sih seseorang bisa terkena kanker serviks? Nah, 85% kanker serviks menular melalui hubungan seksual. Tapi bukan berarti jika Anda hanya memiliki satu orang pasangan seks, itu artinya Anda aman. Karena saya banyak menemukan pasien-pasien yang mereka itu merasa aman karena cuma punya satu pasang partner seks gitu ya. Tapi ternyata mereka juga bisa mengidap kanker serviks karena memakai barang bersama. Contohnya kita kan pakai toilet bersama, misalnya kita pergi, ternyata kita nggak bisa nahan pipis juga ya. Nah, kita pakai toilet bersama atau kita pakai anduk bersama. Nah, itu juga sebesar 15% menyumbang kejadian kanker serviks pada wanita ya. Jadi sebetulnya semua wanita itu berisiko terkena kanker serviks gitu. Baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, baik yang belum pernah berhubungan seks ataupun yang sudah berhubungan seks. Kanker serviks pada stadium awal itu tidak bergejala sama sekali. Makanya penderita kanker serviks biasanya datang ke dokter itu sudah stadium lanjut, minimal stadium 3. Karena gejala kanker serviks yang seperti adanya keputihan yang berbau, ataupun kalau hubungan seksual dengan pasangan terus kemudian ada bercak darah gitu ya. Itu semua terjadi kalau stadium kanker serviksnya sudah termasuk stadium yang lanjut. Jadi pada stadium awal kanker serviks itu tidak bergejala sama sekali. Oleh karena itu penting sekali adanya deteksi dini kanker serviks. Nah, bagaimana cara deteksi dininya? Kalau seseorang belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seks, itu memang tidak dilakukan deteksi dini. Karena apa? Karena di daerah serviksnya biasanya masih bersih. Seandainya ada virus HPV pun masuk ke dalam vagina, kemudian ke dalam serviksnya, karena belum pernah melakukan hubungan seks, jadi dia bisa clearance ya. Nah, infeksi kanker serviks itu ada yang bisa persisten, maksudnya bertahan lama gitu ya. Ada juga yang bisa di clearance oleh tubuh. Nah, tetapi seseorang yang sudah melakukan hubungan seks atau memang memiliki riwayat keputihan, jadinya sudah ada perlukaan gitu di dalam dinding vaginanya gitu ya. Nah, itu mudah sekali virus HPV yang masuk akan bercokol di sana dan berkembang menjadi kanker serviks gitu. Oleh karena itu perlu dilakukan deteksi dini, yaitu pap smear setahun sekali atau
yang teknik cepatnya adalah dengan IVA test. Nah, nanti di kesempatan yang akan datang kita akan membahas lebih detail lagi mengenai bagaimana cara melakukan pemeriksaan dini terhadap kanker serviks. Nah, sebetulnya faktor resiko atau gaya hidup seperti apa sih yang bisa membuat kita terkena kanker serviks atau kutil kelamin ya? Yang pertama itu adalah berganti-ganti pasangan. Semakin banyak partner seks itu ya semakin besar kemungkinannya untuk terjadi kanker serviks ya. Tapi bukan berarti Anda yang hanya memiliki satu partner seks itu tidak berisiko, tetap saja berisiko ya. Nah, kemudian kekurangan vitamin. Apalagi kalau tubuh kekurangan vitamin D, vitamin C gitu ya. Itu adalah vitamin-vitamin yang berperan penting dalam infeksi dan inflamasi atau peradangan. Nah, oleh karena itu banyaklah makan buah, jemuran di bawah sinar matahari gitu ya, itu juga sangat penting. Nah, kekurangan probiotik itu juga membuat flora normal di tubuh kita tidak bekerja dengan baik. Jadi ketika ada virus masuk, flora normal tidak bisa membunuh virus atau bakteri yang lain yang masuk gitu ya. Nah, oleh karena itu probiotik juga penting. Faktor risiko lain yang penting adalah hygiene di daerah kemaluan. Nah, jika seseorang yang sering terkena keputihan ya, entah keputihan itu disebabkan oleh jamur atau oleh bakteri, itu pasti ada radang-radang di daerah serviksnya. Nah, di daerah vagina itu ada radang, jadi lebih mudah sekali jika virus HPV menempel akan bercokol di daerah situ. Nah, oleh karena itu menjaga kebersihan, menjaga imunitas tubuh sangat penting ya. Kemudian merokok ya, bagi Anda yang merokok atau menghisap asap rokok pasif, itu juga harus berhati-hati. Semakin banyak radikal bebas yang kita miliki di dalam tubuh kita, tentunya daya imunitas tubuh pun akan lebih menurun. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai vaksinasi. Nah, apakah benar vaksinasi itu bisa mencegah kanker serviks? Nah, di Indonesia vaksinasi diberikan pada anak mulai dari usia 10 tahun ya. Dan itu bukan hanya anak perempuan saja. Ini pasti ada yang baru dengar ini ya. Jadi anak laki-laki pun kita berikan vaksin HPV sebanyak 2 dosis kalau dia berusia 10 sampai 13 tahun ya. Nah, pada laki-laki diberikan usia 10 sampai 26 tahun, pada wanita diberikan usia 10 tahun sampai 45 tahun. Nah, diberikannya sebanyak 3 dosis kalau sudah lewat dari usia 13 tahun. Nah, kalau dari 10 sampai 13 tahun ternyata cukup dengan 2 dosis saja ya. Ini sudah penelitian dan sudah di-approve di seluruh dunia bahwa vaksinnya juga aman dan efektivitasnya sekitar lebih dari 90%, sekitar 96% gitu ya, untuk mencegah kejadian kanker serviks dan kutil kelamin. Nah, kenapa sih kok laki-laki perlu diberikan vaksin HPV? Di Singapura waktu itu saya pernah ikut seminar di sana, mereka mempromosikan sekali begitu untuk warga negaranya yang masih muda-muda itu mendapatkan vaksin HPV walaupun mereka adalah laki-laki. Karena apa? Karena kejadian kutil kelamin ternyata lebih banyak daripada kejadian kanker serviks, dan laki-laki itu sering sekali menderita kutil kelamin dan mudah sekali menderita kutil kelamin. Oleh karena itu, agar tidak menjadi pingpong infection di antara laki-laki dan perempuan di masa yang akan datangnya, maka diberikanlah vaksin kanker serviks pada 2 gender ini gitu ya. Healthy people, jika Anda mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan di atas, atau jangan deh menunggu gejala, kita harusnya lebih berpikir kepada mindset pencegahan. Sebelum gejala timbul, apa sih yang bisa kita kerjakan gitu ya. Kita perlu pemeriksaan diri yang secara rutin ke fasilitas kesehatan yang tentunya aman ya di masa COVID seperti ini. Dengan protokol COVID yang ketat, tentunya banyak fasilitas kesehatan yang bisa didatangi dan aman. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai kanker serviks. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman atau keluarga
jika Anda merasa informasi ini akan bermanfaat. Dan ikutilah sesi saya selanjutnya mengenai kanker serviks. Masih akan ada sesi-sesi lanjutan yang tentunya semakin detail kita membahasnya. Oke, sampai jumpa dalam Let's Prevent berikutnya.